Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Aura Wijayanti. Dan di video kali ini, aku bakal bahas materi yang benar-benar menarik banget dan unik banget. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, aku pengen nanya nih sama kalian. Kalian pernah gak sih ngerasa terharu ketika membaca puisi atau melihat karya tulis, karya sastra yang benar-benar bikin kalian tersentuh? Nah, bahasa sastra ini adalah ragam bahasa yang digunakan di dalam karya sastra. Apa aja sih contoh-contoh karya sastra? Ada puisi, ada cuplikan dialog emosional, dan ada lain-lainnya. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh segan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka, dan bisa ku bawa berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, kita langsung aja masuk ke materinya. Seperti yang ada pada judul, kita akan bahas tentang ragam bahasa. Nah, ragam bahasa itu kan bermacam-macam ya. Tapi salah satunya itu adalah ragam bahasa sastra yang akan dibahas di video kali ini. Apa sih bahasa sastra itu? Bahasa sastra itu adalah ragam bahasa yang digunakan di dalam karya sastra. Kalian pasti tahu kan, pasti udah sangat-sangat familiar sama karya sastra. Dikemukakan oleh Slamet Muljana 1956 bahwa bahasa sastra itu disebut kata berjiwa yang telah mengandung perasaan pengarangnya dan lain dari arti kamus. Nah, biasanya bahasa sastra itu punya ciri-ciri. Biasanya itu bersifat estetik atau indah. Maksudnya, kalian pasti kalau misalnya lihat puisi, itu kata-katanya indah banget kan? Kayak ada keindahan di dalam penyampaiannya gitu, atau pemilihan katanya, si diksinya ini. Dan biasanya juga bahasa sastra itu penuh majas. Majasnya tuh biasanya metafora sama personifikasi. Nah, aku bisa kasih contoh satu kalimat yang satunya ini bahasa sastra dan satunya ini kalimat yang biasa, yang normal. Misalnya, matahari pagi menyapa lembut wajah bumi yang lelah. Nah, kalau bahasa non sastranya atau bahasa normalnya itu ya matahari terbit pada pagi hari. Nah, misalnya kalian bingung nih, gimana sih cara bedain bahasa sastra sama bahasa non sastra? Sebenarnya bisa dilihat dari fungsinya dulu.
kayak yang tadi aku sempat bilang, mention dari awal, kalau misalnya bahasa sastra itu dia lebih ini banget sama fungsi estetikanya. Jadi tuh benar-benar kata-katanya tuh indah dan estetik banget bahasanya. Cuma kalau misalnya bahasa yang non sastra, ya dia menyampaikannya informasinya secara jelas dan lugas gitu. Nah, selanjutnya aku mau ngasih perbandingan antara bahasa non sastra sama bahasa sastra itu sendiri. Aku mau membandinginnya dalam bentuk kalimat ya. Kalau kalimat sastranya gini bunyinya: cintanya mengalir pelan, menyusup ke relung hati seperti sungai yang sunyi. Dan kalimat non sastranya, dia mencintai seseorang dengan tulus. Terus selanjutnya ada kalimat non sastra, dia terlihat sangat sedih. Itu kan dia kayak strukturnya, dia terstruktur gitu kan, baku dan sesuai dengan SPOK. Cuma kalau kalimat sastranya, duka itu menggantung di matanya seperti senja yang enggan tenggelam. Beda banget kan? Kayak bener-bener ada fungsi estetikanya gitu. Nah, udah lihat kan perbandingan dari dua kalimat tadi? Kalau misalnya kita simpulin nih, dari kalimat non sastra dan sastranya itu sendiri, bisa disimpulin kalau kalimat sastra itu lebih ekspresif dan simbolik ya. Sementara kalimat yang non sastra itu lebih lugas dan langsung. Nah, sampailah kita kepada simpulan pada materi ini. Bahasa sastra itu adalah ragam bahasa yang bisa kita temukan di karya sastra, contohnya puisi, cerpen, drama, dan masih banyak lagi. Untuk sifat-sifatnya kita bisa tahu kalau kalau bahasa sastra itu bersifat estetik atau indah, imajinatif, dan penuh makna. Dan kita bisa lihat ciri khas bahasa sastra itu dilihat dari gaya bahasanya dan pemilihan katanya atau diksinya yang sangat estetik. Nah, terus juga bahasa sastra ini nggak cuma menyampaikan pesan atau informasi, tetapi juga menggugah perasaan. Nah, dengan kita memahami bahasa sastra, kita jadi lebih bisa memaknai pesan-pesan yang ada di dalam karya penulis. Sampailah kita pada akhir video materi kali ini. Tapi sebelum itu aku punya latihan soal dan kalian harus isi jawabannya pada kolom komentar. Segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan.
Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.